Kamboja dengan pendapatan per kapita 1.508 US dollar per tahun. Di tahun 2012, 3,5% penduduknya menganggur. 18,6% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2021 ini juga, Kamboja masih terbilang tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Selanjutnya ada Timor Leste dengan pendapatan per kapita 2.435 US dollar per tahun. Meskipun terbilang negara kecil dan baru, namun setidaknya Timor Leste tidak berada di urutan akhir. Meski begitu, perekonomian dan tingkat kemakmuran Timor Leste harus lebih maju. Di urutan ke-8, negara Vietnam dengan pendapatan per kapita sekitar 2.551 US dollar per tahun. Di tahun 2021, ekonomi Vietnam termasuk naik 5,6%. Namun hal tersebut belum cukup membuat negara ini berada di peringkat yang baik. Diketahui PDB Laos sekitar 2.720 US dollar, yang membuat negara ini masuk ke urutan nomor 7 negara terkaya di Asia Tenggara. Laos menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki perairan. Ini juga mempengaruhi ekonomi Laos. Meski begitu, pemerintah Laos tetap berusaha untuk meningkatkan perekonomian nasional. Perekonomian negara Filipina sempat berkembang baik tahun 2019. Namun tahun 2021 ini, sepertinya Filipina mengalami krisis karena adanya pandemi COVID-19 yang mengancam dunia. PDB nasional Filipina diketahui sekitar 3.103 US dollar, yang membuat Filipina berada di urutan ke-6. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, Indonesia memiliki wilayah sangat luas, kekayaan alam berlimpah, dan jumlah penduduk yang banyak. Meski begitu, Indonesia hanya menduduki peringkat 5 sebagai negara terkaya di Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita 3.870 US dollar per tahun. Tentu Indonesia bisa lebih maju dari hal ini jika sumber daya manusianya berkualitas dan dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat. Di atas Indonesia terdapat negara Thailand dengan memiliki pendapatan per kapita 7.187 US dollar per tahun. Negeri Gajah Putih ini dinilai memiliki perkembangan ekonomi yang cukup baik. Namun tahun 2021 ini Thailand juga terancam krisis ekonomi dan pemerintah mulai membuka klub-klub pariwisata yang disukai oleh wisatawan untuk menambah pendapatan dalam negeri. Di urutan ketiga sebagai negara Asia terkaya, menurut PDB per kapita yaitu Malaysia. Pasalnya perekonomian Malaysia paling kompetitif. Negeri jiran ini patut ditiru karena pertumbuhan ekonominya cukup cepat di Asia Tenggara dan mendekati targetnya untuk menjadi perekonomian maju. Sektor pertanian Malaysia menyumbang 7,1% ke PDB negara tersebut. Sektor industri menyumbang 36,8% ke PDB nasional. Serta sektor jasa menjadi penyumbang terbesar PDB nasional Malaysia mencapai 56,2%. Bukan cuma itu, Malaysia juga gencar mempromosikan pariwisatanya untuk meningkatkan PDB negara. Wah, keren ya sobat. Semoga Indonesia bisa mengikuti negara serumpun kita ya. Brunei Darussalam menjadi salah satu negara kecil di Asia Tenggara yang wilayahnya berada di pantai utara Pulau Kalimantan. Meski begitu, Brunei bisa menjadi negara yang makmur dan keadaan ekonomi yang sangat baik. Bahkan negara ini masuk peringkat kedua negara terkaya di Asia Tenggara. Hampir 90% PDB Brunei didapatkan dari produksi minyak serta gas alam. Negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru menjadi mitra ekspor utama Brunei Darussalam. Negara ini juga berani menerima serta berinvestasi dengan pihak asing yang substansialnya dapat menambah pendapatan negara. Karena wilayahnya yang cukup kecil dan pertanian kurang baik,
Jadi sektor ini hanya menyumbang 0,7% ke PDB nasional Brunei Darussalam. Adapun kebutuhan pangan masyarakat Brunei kebanyakan mengimpor dari luar. Sedangkan dari sektor industri menyumbang 73,3% dan sektor jasa menyumbang 26% ke PDB Brunei Darussalam. Singapura menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang termasuk ke dalam negara maju. Negara ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun Singapura memiliki tatanan peraturan yang baik, pendidikan berkualitas, serta ekonomi yang bagus. Makanya tak heran jika Singapura menjadi negara terkaya di Asia Tenggara nomor 1 jika dilihat dari PDB per kapita. Singapura juga mempunyai ekonomi pasar yang berkembang pesat, bahkan menempati di urutan pertama dalam daftar global ekonomi yang paling bebas, serta paling kompetitif. Negara ini juga menjadi negara yang paling mudah untuk menjalankan bisnis. Hal ini terbukti dengan adanya 7.000 perusahaan multinasional yang berada di Singapura, dengan 44% warga asing yang tinggal dan bekerja di Singapura. Yang lebih kerennya lagi, Singapura menjadi salah satu negara yang paling minim korupsi di dunia loh sobat. Tingkat korupsinya rendah, pendidikan berkualitas, infrastruktur maju, akses transportasi canggih, tenaga kerja profesional dan terampil, dengan investasi asing yang cukup besar, membuat Singapura maju dan pesat. Menariknya lagi, Singapura juga memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini membuat negara tersebut dikenal dengan surganya pajak. Wah, jadi pengen ke Singapura ya sobat? Itulah negara terkaya di Asia Tenggara yang bisa kamu ketahui. Dengan wilayah yang luas dan kekayaan berlimpah, tak menutup kemungkinan Indonesia bisa menempati juara pertama menjadi negara terkaya di Asia Tenggara. Bahkan di dunia, amin. Dimulai dari diri kita sendiri ya, untuk ikut berkontribusi memajukan negara serta memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin.